Kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi PT Timah mencapai 300 triliun rupiah. Lalu benarkah artis Sandra Dewi bisa lolos dari jerat hukum di pusaran kasus korupsi Timah yang melibatkan sang suami? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boyamin, terima kasih atas waktunya. Mas Boyamin, bagaimana Anda memaknai angka kerugian negara yang disebutkan 300 triliun rupiah dari kasus PT Timah ini? Ya, kalau 271-nya kan kerusakan lingkungan yang macam-macam isinya, sungai yang hilang, hutan yang hilang, mata air yang hilang, dan lain sebagainya, termasuk hasil dari penambangan itu kan menimbulkan cekungan, lubang yang besar. Kalau itu harus menutup kembali, maka dihitung keseluruhan itu ketemulah angka di 271 triliun. Kalau yang 30 triliun, saya paham itu bahwa yang 26,6 itu adalah uang yang dibayarkan PT Timah kepada pihak lain sebagai bentuk transaksi jual beli hasil smelter Timah. Tapi sebenarnya ternyata tambang hasil timah itu adalah diduga diambil dari lahan-lahan izin yang konsesinya dimiliki PT Timah. Jadi seperti membayar miliknya sendiri. Nah, mengeluarkan uang dihitung 26,6 itu. Nah, sebenarnya dari uang keluar itu kan dapat barang dan bisa dijual lagi dan bisa untung. Tapi itu tidak dihitung lagi karena ini membeli barang ilegal gitu, bahkan membeli barangnya sendiri, barang yang dicuri orang lain dan kemudian dibeli dan seakan-akan tidak tahu atau membiarkan atau tahu tapi pura-pura tidak tahu bahwa itu sebenarnya hasil curian miliknya PT Timah sendiri gitu. Jadi ini yang 26,6, yang sementara 2,2 itu adalah pemahalan alat smelter. Nah, sebenarnya PT Timah ini kan sebenarnya punya alat smelter, tapi malah menyewa tempat lain yang kira-kira harga pasaran 800, tapi malah membayar 2.000. Nah, ketemulah di angka 2,2 triliun. Jadi ini perlu kita jelaskan pada masyarakat rangkaian kerugian kenapa sampai 300 triliun itu pembagiannya. Tapi saya fokus yang paling real yaitu adalah pemahalan harga sewa alat smelter 2,2. Dan kemudian yang pembayaran ilegal, pembayaran yang tidak sah 26,6 triliun. Jadi 30 triliun, kita fokus yang saya pengen fokus di situ. Nah, itulah yang harusnya dikejar oleh Kejaksaan Agung. Duit ini sebenarnya terus kemudian mengarah kemana, kepada siapa, itu hasil pemahalan alat smelter maupun pembayaran ilegal tadi. Dan itu kemarin sebagian kan sudah kaki tangannya diketahui, misalnya Helena Lim, Harvey Muiz, dengan pola dugaan manipulasi CSR kepada pihak-pihak yang kira-kira menuju ke pemilik sebenarnya, owner benefit dari usaha tambang timah ini kemana yang sebenarnya paling menikmati. Itulah yang saya kejar dan saya cadangkan gugatan pra peradilan untuk membuka semua itu. Ya, Mas Boyamin, dengan angka korupsinya 30 triliun tersebut, apakah kemudian artinya seharusnya mudah untuk mencari siapa saja yang menikmati angka itu begitu? Sangat gampang, justru karena dari uang 30 triliun tadi kan dibayarkan kepada pihak lain. Nah, yang menerima ini kan kemudian tinggal pada posisi kan semua transfer. Kalau dicairkan tunai, siapa yang mencairkan tunai, terus kemudian disetorkan kepada siapa. Salah satunya kan diduga dimanipulasi di money changer dengan CSR. Tapi CSR itu sebenarnya diduga tidak dibayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi sebenarnya itu kepada pihak-pihak yang terafiliasi. Dan saya punya catatan banyak itu, rangkaian-rangkaian bagaimana ini sebenarnya diberikan kepada pihak-pihak yang terafiliasi, bahkan tanda kutip saya nganggap itu sutradaranya atau pemilik keuntungan sesungguhnya, karena itu kelihatan pemilik sesungguhnya itu ngasih modal sekitar 56 miliar, tapi kemudian di tahun pertama, tahun kedua dapat sekitar 27 miliar. Terus selain itu kemudian masuk ke perusahaan yang sebenarnya sahamnya dimiliki yang bersangkutan dan segala anak istrinya yang masuk di situ pemegang saham 100%. Jadi ini
runutannya gampang itu. Saya aja yang partikelir gini aja bisa merunutkan begitu, apalagi penegak hukum yang punya kewenangan penyidikan, atas data PPATK, dan apalagi ada kerugian. Jadi sudah sangat tepat ketika ini disandingkan atau disangkutkan dengan pencucian uang. Karena ini satu, untuk mencari siapa yang terlibat dan termasuk yang pasif. Kedua adalah dalam rangka untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara, begitu. Ya, Mas Boyamin, bagaimana kemudian membuktikan bahwa anak, istri maupun sanak saudara lainnya seperti Sandra Dewi ini ikut terlibat begitu melakukan pencucian uang? Ya masih dugaan lah ya, kita praduga tidak bersalah. Gitu. Tapi kita ingat sekali lagi kasus Edis Edilia itu yang sebenarnya dapat nafkah dari suaminya yang diduga menggelapkan dan menipu hanya 1 miliar, itu kan juga terseret karena harusnya dianggap mengetahui bahwa diduga itu hasil dari penggelapan. Sementara sebenarnya suaminya Edis Edilia itu kan pengusaha. Itu aja diproses sampai seingat saya itu kena 3 bulan kalau tidak salah vonisnya di pengadilan. Kalau pihak Edis Edilia ada banding terus dibebaskan, ya tolong dijelaskan pada publik kalau memang ada itu. Tapi setahu kita itu. Terus kemudian beberapa kasus yang lain, istri atau teman dekat atau pacar yang diduga menerima aliran itu kemudian ya dikenakan pasif gitu. Seperti misalnya Windy Idol yang barusan aja dengan Hasbi Hasan. Nah itu yang rangkaian-rangkaian itu. Nah kalau SD itu atau istrinya Harvey Muiz itu kan rangkaiannya justru yang agak membuat penasaran penyidik itu ketika pisah harta, dan sekarang terakhir adalah asisten pribadinya. Itu kan berarti dikulik ke sana gitu. Nah justru ini kadang-kadang saya mengatakan justru karena ada pisah harta itu ketika menerima dugaan pemberian dari suaminya, seperti kemarin ada istilah pesawat pribadi diumumkan pada publik sebagai hadiah. Nah belakangan diralat bahwa itu hanya sewa, tapi uang sewanya itu kan kemudian disewakan pesawat pribadi yang itu dinikmati dan dikatakan diberikan pada Sandra Dewi. Artinya Sandra Dewi diduga menikmati dari hasil uang yang kasus timah ini. Belum nanti justru yang lain-lain, hadiah-hadiah yang lain atau bahkan pemberian uang yang dikatakan sebagai nafkah atau apapun, hadiah-hadiah mobil segala macam, itu justru menikmati ini pada posisi ini kalau analisanya gitu. Dan kemudian asisten pribadinya itu kan untuk melakukan klarifikasi sebenarnya selama menikah dengan Harvey Muiz itu penghasilannya berapa. Karena selaku artis sudah tidak laris lagi gitu. Setelah menikah itu kan tidak pernah kita ketahui main film atau main sinetron itu. Tidak banyak lah gitu. Jadi penghasilannya kan makin sedikit. Nah, tapi kok malah hartanya makin banyak. Justru ini bahasa saya ini alarm bahaya bagi SD gitu, untuk lebih hati-hati dalam memberikan jawaban pada penyidik. Kalau dia memang nanti malah banyak bohong, itu malah justru semakin dicurigai dan kemudian bisa dianggap menghalangi penyidikan itu. Jadi ini alarm bahaya untuk SD gitu. Masih. Ya. Mas Boyamin, anak, istri maupun teman-temannya ikut menikmati uang yang sedemikian besar ini, apabila mengatakan kemudian ia tidak mengetahui asal uang itu dari mana, bisa kemudian dikenakan tindak pidana pencucian uang tidak? Bisa, karena di Undang-Undang Pencucian Uang kita itu kan ada pasal yang belakang 4 atau 5 itu pasif gitu. Jadi ini justru negara mewajibkan kepada siapapun itu untuk tidak semata-mata dengan dasar alasan tidak tahu asal-usulnya, ini saya terima, begitu hal-hal yang sulit begitu untuk diterima oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Justru sebagai istri, sebagai anak harus kritis terhadap suami atau pada orang tuanya untuk mengontrol, jangan sampai ini yang diberikan itu adalah hasil pencucian uang. Jadi dalam kasus narkoba itu kan pasif juga kena, teroris pasif juga kena, korupsi termasuk pencucian uang ini pasif juga kena, karena ini bagian dari extraordinary crime. Negara mewajibkan meminta bantuan pada warga negaranya untuk teliti, untuk bisa mencegah adanya korupsi dengan cara yaitu tadi harus berani menanyakan suaminya atau orang tuanya ini uang dari mana, apakah layak mendapatkan uang segitu, usahanya apa misalnya gitu. Dan pada posisi tertentu keuntungan yang berlimpah itu rasanya sulit zaman sekarang kalau bisnis beneran. Jadi pengusaha tambang batu bara aja kadang-kadang turun naik itu juga nangis kadang-kadang gitu. Nah, timah kok begitu bermewah-mewahan, keuntungannya besar, itu ada sesuatu yang harusnya sebenarnya ini diwaspadai begitu. Tapi inilah kemudian negara
meminta pertanggungjawaban warga negara untuk itu tidak menjadi kualifikasi pasif menerima uang-uang hasil dari kejahatan. Oke, Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Boyamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.